Selamat malam kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita secara khusus menyajikan tentang pertanyaan publik ya. Bagaimana asal-usul partai politik di Indonesia yang bisa dijelaskan secara singkat ya oleh Gorissa dan TV membaca Indonesia. Nah, perlu diketahui bahwa Gorissa dan TV membaca Indonesia ini mempunyai 3 metode yang sangat mendasar, yaitu metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif ya. Nah, ketiga metode ini juga kita gunakan untuk membaca asal muasal dari partai politik, termasuk juga asal muasal partai politik di Indonesia. Nah, sebagaimana pemirsa ketahui bahwa partai politik itu merupakan elemen utama pembentuk pemerintahannya. Hampir tidak ada pemerintahan di sebuah negara modern, kecuali di negara teokrasi dan negara monarki. Partai politik itu tidak diperlukan ya. Tetapi di negara dengan institusi politik modern sangat memerlukan yang namanya partai politik ya. Nah, mungkin pemirsa ingat dengan apa yang dikatakan oleh Barrington Moore ya, no party, no demokrasi ya. Sehingga partai itu menjadi elemen yang sangat penting, tidak saja untuk menghadirkan demokrasi ya, tetapi juga diperlukan untuk mengkawal program-program pemerintah ya. Nah, ada beberapa hal penting yang terkait dengan asal-usul diperlukan yang namanya partai politik. Yang pertama, dalam teori politik yang paling kuno, partai politik itu dipandang sebagai intermediasi kepentingan rakyat dalam pengambilan kebijakan ya. Jadi partai itu merupakan jembatan bagi penyampaian aspirasi masyarakat di dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah ya. Sehingga diharapkan ada kongruensi atau keterhubungan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya. Kemudian yang kedua, partai juga merupakan organisasi yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dalam lembaga-lembaga politik modern ya. Jadi hampir tidak ada lembaga politik modern yang tidak ada partai politik, karena partai politik itu merupakan penyederhanaan kepentingan publik di mana partai punya peran yang sangat besar di dalam mengorganisir ya apa yang menjadi kepentingan publik, kemudian diperjuangkan di dalam pengambilan kebijakan pemerintah ya. Kemudian yang ketiga, partai juga merupakan organisasi atau asosiasi yang diperlukan sebagai tempat pembelajaran politik bagi masyarakat ya. Di partai orang belajar tentang bagaimana mengatur dan mengurus pemerintahannya, bagaimana melakukan sebanyak mungkin aktivitas untuk menggerakkan negara atau menggerakkan pemerintahannya. Kemudian juga bagaimana partai melakukan fungsi-fungsi dasarnya ya, untuk melakukan edukasi terhadap masyarakat, kemudian melakukan penjaringan terhadap aspirasi, dan juga melakukan banyak hal terkait dengan sosialisasi kebijakan pemerintah ya. Kemudian yang keempat, partai merupakan organisasi yang mengambil bagian di dalam pemilihan umum ya, menempatkan wakilnya di parlemen dan mengambil bagian dalam pemerintahannya. Jadi hampir pasti bahwa ini yang membedakan partai politik dengan organisasi yang lain ya, bahwa partai politik itu otomatis mengambil bagian di dalam pemilu ya, walaupun tidak semua partai itu memilih untuk ikut serta di dalam pemilu ya. Ada juga partai-partai yang justru tidak mau mengambil bagian di dalam pemilu, tetapi mereka tetap menamakan dirinya sebagai partai politik ya. Dan yang paling penting juga adalah partai itu adalah organisasi yang berusaha untuk memperoleh political power ya, kekuasaan politik, di mana kekuasaan politik ini digunakan untuk menjalankan pemerintahan, kemudian juga mengorganisir ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa bermanfaat atau berguna bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ya. Nah, sejarah munculnya partai politik menurut Marcel Duverger, yang pertama, partai itu berasal dari faksi-faksi dalam Republik Italia di masa lalu ya. Italia di masa lalu itu adalah Italia sebelum peralihan dari Republikan ya.
atau Italia yang masih berbentuk monarki, kemudian beralih kepada kepada republik ya. Itu terjadi sekitar tahun 1700-an ya sampai dengan 1800-an ya. Di mana juga peralihan ini merupakan suatu bentuk dari bagaimana Italia itu menghadapi revolusi industri yang menuntut supaya ada representasi masyarakat yang lebih luas di dalam sistem politik ya. Karena sistem monarki itu dianggap sebagai sistem yang memberikan tempat yang secara khusus menampung kepentingan-kepentingan para kaum bangsawannya. Kemudian yang kedua, pasukan-pasukan yang terbentuk di sekitar Konditeri pada masa kebangkitan Italia ya. Masa kebangkitan Italia itu antara 1700-an sampai dengan 1800-an ya. Kemudian komite-komite yang mempersiapkan pemilihan umum dalam monarki konstitusional ya, seperti di Prancis, kemudian di Inggris dan juga di Italia ya. Nah, proses pembentukan partai itu ada dua. Yang pertama, ada partai yang dibentuk di tingkat intraparlemen dan ada partai juga yang dibentuk di tingkat ekstraparlemen ya. Nah, partai-partai di intraparlemen itu dimulai dengan pembentukan kelompok-kelompok parlementer ya. Nah, di mana kelompok-kelompok parlementer ini melakukan pembentukan komite-komite pemilihan, di mana komite-komite pemilihan ini merupakan hasil dari faksi-faksi yang ada di Senat ya, Romawi atau juga dia di Polandia ya, atau parlemen di Indonesia lah ya. Kemudian parlemen sebagai representasi dari faksi-faksi ini merupakan hasil perkembangan lebih lanjut ya dari pembentukan faksi-faksi atau komite-komite intraparlemen yang kemudian memunculkan partai intraparlemen ya. Dan partai intraparlemen ini merupakan ideologisasi dari kepentingan rakyat atau kepentingan kelompok di dalam parlemen ya. Nah, sejarah partai di Prancis berdirinya partai politik itu terjadi di mana Majelis Konstituante tahun 1789 mengadakan rapat ya, di mana rapat itu menghimpun perwakilan provinsi-provinsi di State General ya, di mana di perwakilan-perwakilan provinsi yang ada di State General ini berpusat di Versailles ya. Kemudian para wakil dari daerah-daerah ini cenderung kemudian berkumpul dengan sesama daerahnya untuk mengangkat isu-isu yang terkait dengan kepentingan daerah mereka. Dan isu-isu ini tentu saja membuat mereka menjadi lebih tertarik untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan daerahnya. Dan saya rasa ini merupakan cikal bakal dari munculnya DPD di Indonesia ya, atau Dewan Perwakilan Daerah ya. Nah, kemudian kelompok-kelompok regional dalam State General di Prancis ini kemudian membuka diri terhadap kelompok lain ya, sehingga muncullah apa yang disebut dengan Breton Club, yang kemudian Breton Club ini melahirkan sebuah partai yang sangat ideologis ya. Nah, ketika pertemuan Majelis Konstituante berpindah dari State General ke Paris, di mana Breton Club ini berubah menjadi kelompok Yakobins ya. Kelompok Yakobins ini adalah nama sebuah biara Katolik di Prancis ya. Nah, perkembangan lebih lanjut dari partai politik sampai dengan tahun 1848 di Italia itu muncul yang namanya Girondin Club ya, yang muncul pada tahun 1791. Kemudian juga ada Palais National di Institut, Rue de Poitiers di Prancis ya, Cafe Milani juga di Italia, Casino, di mana semua kelompok ini merupakan kelompok-kelompok yang secara ideologis berubah menjadi partai politik ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sejarah terbentuknya partai-partai ekstraparlemen, itu partai ini dibentuk pertama kali oleh organisasi yang menamakan dirinya adalah institusi-institusi atau kelompok-kelompok kepentingan yang berkembang di luar parlemen ya. Mereka bisa berupa organisasi buruh, organisasi tani, atau organisasi-organisasi lain yang kemudian untuk memperjuangkan kepentingan mereka di dalam pengambilan kebijakan pemerintah
mereka menjelmakan dirinya menjadi partai politik ya. Dan organisasi tersebut kemudian mengikuti pemilu dan memasukkan anggota mereka ke dalam parlemennya. Nah, keikutsertaan mereka di dalam pemilu itu kemudian ketika mereka menang, mereka memperoleh suara di dalam pemilu, mereka menempatkan wakilnya dalam parlemen dan kemudian mereka membentuk pemerintahan. Dan setelah mereka membentuk pemerintahan, mereka berperan di dalam pengambilan kebijakan ya. Kemudian mereka mempunyai legitimasi, mempunyai political power, di mana political power ini digunakan sebagai peluang dan kesempatan bagi mereka untuk mengambil kebijakan terhadap masyarakat ya. Nah, sejarah dari partai ekstra parlemen di Inggris partai-partai ekstra parlemen itu bermula dari munculnya serikat buruh ya. Nah, di mana pada tahun 1899 serikat buruh tersebut untuk pertama kalinya mengadakan kongres, di mana kongres itu disebut dengan istilah Trade Union Congress ya, untuk membentuk organisasi pemilihan, dan organisasi pemilihan ini kemudian dipimpin oleh Mosey Holmes ya. Nah, kemudian Trade Union Congress ini menghasilkan partai buruh di Inggris, di mana ketika mengikuti pemilu pertama pada tahun 1899 mereka memperoleh suara ya sekitar 434.000 suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya di Inggris ya. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa faktor-faktor pembentukan partai itu yang pertama itu adalah munculnya kelompok buruh dan pekerja ya, seperti serikat buruh dan serikat tani. Kemudian munculnya masyarakat filosofis seperti Fabian Society, kemudian munculnya kaum intelektual dan cendekiawan ya, kemudian kaum akademisi, kelompok gereja, kaum ekstra militer, kemudian kelompok preman ya. Kelompok preman ini juga punya pengaruh yang cukup besar di dalam pembentukan partai. Kemudian wirausahawan ya, termasuk juga di sini adalah mahasiswa yang berwawasan luas dan moderat ya. Mereka punya peran untuk membentuk partai politik ya. Nah, secara umum partai intraparlemen dan ekstraparlemen terbentuk karena yang pertama adanya Majelis Konstituante, kemudian adanya revolusi industri yang melahirkan lembaga-lembaga politik modern ya. Termasuk juga di sini adalah transisi dari monarki ke sistem pemerintahan yang modern ya. Kemudian munculnya asas trias politika tentang pembagian kekuasaan di dalam lembaga-lembaga negara. Kemudian adanya semangat berpikir cogito ergo sum ya. Saya berpikir maka saya ada ya. Kemudian disertai dengan adanya semboyan revolusi yang mendorong terciptanya tatanan demokrasi modern ya. Misalnya di Prancis itu ada semboyan yang sangat terkenal yaitu liberté artinya kebebasan, kemudian égalité artinya persamaan, dan fraternité yang artinya persaudaraan ya. Nah, kelompok kepentingan yang kemudian juga secara terorganisir memiliki pengaruh di dalam pembentukan partai politik ya. Misalnya NU itu ya punya peran yang cukup besar di dalam pembentukan PKB di Indonesia ya. Kemudian adanya juga keinginan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata ya. Artinya melalui partai ada operasionalisasi dari kepentingan rakyat yang tersebar secara luas dan sulit diambil di dalam kebijakan. Kemudian melalui partai kepentingan rakyat yang sangat bervarian itu bisa diambil di dalam bentuk kebijakannya. Nah, yang berikutnya faktor pendorong pembentukan partai ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah Freemasonry, yaitu kelompok rahasia, di mana kehadiran kelompok rahasia ini mendorong pembentukan partai radikal di Prancis ya, dan berbagai partai liberal di Eropa ya. Kemudian Alliance, yaitu asosiasi-asosiasi di Belgia yang mendorong pembentukan partai liberal pada tahun 1840. Kemudian kelompok Calvinis ya, yang mendorong pembentukan partai anti-revolusioner di Belanda pada tahun 1897. Komite pendidikan Katolik ya, yang melahirkan partai Katolik di seluruh Eropa, termasuk di Indonesia juga ada pernah ada partai Katolik ya. Kemudian Freikorps ya, Freikorps Baltik ya, yang mendorong pembentukan partai fasis tahun 1914 yang muncul dari asosiasi-asosiasi bekas militer ya, Croix de Feu ya,
yang kemudian menjadi partai yang sangat terbuka, yaitu Partai Sosialis Prancis ya. Nah, ada perbedaan yang sangat tajam antara partai liga dan fraksi ya. Liga dan fraksi itu merupakan asosiasi politik ya, tetapi berbeda dengan partai dalam memperjuangkan tujuannya. Partai di dalam memperjuangkan tujuannya itu ya terkonsolidasi melalui kebijakan pemerintah ya, atau juga terkonsolidasi melalui keputusan-keputusan yang dibuat oleh parlemen ya. Kemudian partai terlibat langsung di dalam pemilihan umum dan parlemen, sebaliknya liga dan fraksi tidak ya. Liga dan fraksi itu tidak ambil bagian di dalam pemilu ya. Liga dan fraksi juga semata-mata merupakan kelompok propaganda dan agitasi ya. Kalau partai itu tidak terlibat di dalam propaganda dan agitasi, dan bahkan kalau partai terlibat di dalam propaganda dan agitasi, itu dia keluar dari perannya sebagai partai politik ya. Tetapi banyak partai modern juga yang lahir dari liga dan fraksi ya, seperti Partai Fasis Italia ya. Nah, sejarah partai politik di Indonesia partai politik terbentuk pertama kali pada tanggal 25 Desember 1912, yaitu Partai Indeseperti ya, Partai Hindia, yang didirikan oleh Dowes Dekel, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, tujuan utama dari pembentukan Partai Hindia ini adalah untuk melawan pemerintah Belanda dan memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pemirsa Goris TV di seluruh Indonesia, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan asal-usul dari partai politik ya. Semoga materi singkat ini bisa berguna bagi Anda untuk mempelajari secara serius tentang partai politik di Indonesia dan asal-usul kehadirannya. Terima kasih.